Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Bedah Buku Cerdas Menulis Artikel untuk Jurnal Internasional Bereputasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Evani, selaku MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, penelitian merupakan salah satu aspek dari tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh akademisi di Indonesia sebagai sarana untuk dapat terus mengasah keilmuan dan membangun reputasinya. Selain itu, penelitian juga dapat menjadi wadah kolaborasi antar akademisi, baik dalam bidang keilmuan monodisiplin maupun multidisiplin. Dengan makin tingginya tuntutan bagi seorang akademisi untuk menerbitkan penelitiannya dalam jurnal internasional bereputasi, maka makin tinggi juga kebutuhan para akademisi akan informasi untuk menghasilkan luaran penelitian yang baik di jurnal yang tepat dan berkualitas. Maka dari itu, buku cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi hadir menjadi salah satu opsi buku panduan bagi pembaca yang ingin mengetahui hal serta topik seputar penulisan artikel ilmiah yang ditujukan untuk menerbitkan di jurnal internasional bereputasi. Sebagai upaya menjelaskan isi buku tersebut, maka kegiatan bedah buku ini dilaksanakan. Hadirin yang kami hormati, kami akan langsung masuk ke acara yang pertama. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Kristen Maranatha yang akan dipandu oleh Lisa Wijaya SS. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri untuk menyanyikan himne Universitas Kristen Maranatha. Hadirin dimohon duduk kembali. Dan memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama mengucapkan syukur dan memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar acara bedah buku ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hariman Ketua Kota MPH. Kepada Bapak Pendeta Hariman dipersilakan. Bapak
Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berpadu hati dalam doa. Izinkan saya berdoa secara Kristiani. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbeda keyakinan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber hikmat dan pengetahuan, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan yang terus Tuhan nyatakan. Kami merasakan itu hari lepas hari. Sebagai sebuah komunitas akademik, kami sangat berterima kasih untuk para dosen yang berdedikasi, orang-orang yang mencurahkan hati dan pikiran untuk memajukan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Semua itu sangat penting dalam rangka kami membangun peradaban, membangun kehidupan. Dan saat ini buah karya akademik itu hendak kami cicipi dalam acara peluncuran buku dan diskusi. Cerdas menulis artikel di jurnal terakreditasi. Kami memohon ya Tuhan, biarlah buah pikir yang dituangkan dalam buku ini semakin menginspirasi dan memotivasi, supaya kami sungguh-sungguh bertekun dalam karya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan kami persembahkan itu sebagai ibadah kami kepada Tuhan sendiri, sebagai Sang Sumber hikmat dan pengetahuan. Kami bersyukur untuk membahas buku dan moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Begitu juga dengan kami semua yang hadir pada saat ini. Biarlah kami tidak sekedar menjadi penikmat-penikmat bacaan, tetapi sungguh-sungguh dalam karya pengabdian kami pun mampu melahirkan bacaan-bacaan yang bermutu demi kehidupan dan kemajuan peradaban. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hariman untuk doanya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama, mari kita dengarkan kata sambutan dari Wakil PT Kanisius Bapak A.M. Danang Apriyadi. Kepada Bapak Danang Apriyadi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, supaya apa yang saya sampaikan tidak keluar dari konteks, saya mohon izin untuk membacakan catatan yang sudah saya buat. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Ibu Olga Katrina Pati Pawais, PhD. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pengembangan Strategi dan Teknologi Informasi, Ibu Maya Malinda, SEMT, PhD. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset, Dr. Setin, SE, MSI, AK. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dr. Meiti, SE, MSI, AK, CA. Kepala UPT Perpustakaan, Bapak Herianto, SSM, IKOM. Para dosen Universitas Kristen Maranatha yang pada siang hari ini hadir di tempat ini, serta yang terhormat
narasumber kita pada hari ini, Bapak Didit Widiatmoko, Suwartikun MSN, dan moderator kita Ibu Dr. Panlindawati Suhermansyah, SHMH MHum MK. Selamat siang, Shalom. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan atas berkat dan rahmat darinya. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita boleh menyelenggarakan sebuah acara yang spesial bagi para akademisi, khususnya bagi kita semua yang saat ini sedang bergelut dan memberi perhatian pada pembuatan artikel untuk jurnal yang bertaraf internasional. Rasa syukur ini juga rasanya patut kita panjatkan karena tertuangnya gagasan dan pengalaman dari para dosen yang tergabung sebagai tim penulis menjadi sebuah buku yang luar biasa meski di tengah kesibukan dan aktivitas yang tak kunjung usai. Maka dalam kesempatan ini saya mohon izin mewakili PT Canisius menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Kristen Maranatha yang mempercayakan penerbitan buku cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi kepada PT Canisius. Kami juga merasa bangga dapat bekerjasama dan menjadi mitra dengan salah satu universitas Kristen yang terbaik di Indonesia. Sebuah universitas yang sejak didirikan hingga saat ini secara konsisten melakukan pengembangan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik ini terus dapat dilanjutkan. Dan kami, PT Canisius, dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu, para dosen, para akademisi, dan siapapun yang ingin mengabdikan karya yang telah dibuat dalam bentuk buku maupun dalam bentuk digital. Baik itu diproduksi secara reguler maupun secara eksklusif, sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Semoga melalui buku cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi ini benar-benar dapat membantu siapa saja yang sedang berproses dalam penulisan artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal internasional. Dengan demikian semakin banyak sivitas akademika yang bersemangat untuk melakukan penelitian sebagai implementasi dari salah satu aspek tridharma perguruan tinggi. Akhir kata, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara peluncuran dan bedah buku pada hari ini. Semoga Tuhan berkati kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Danang Afriyadi selaku perwakilan dari PT Canisius atas kata sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan ada kata sambutan dari perwakilan Universitas Kristen Maranatha, Ibu Insinyur Olga Katarina Patipawe, MS PhD. Kepada Ibu Olga, dipersilakan. Selamat siang, Bapak Ibu terkasih. Shalom. Pada kesempatan hari ini, saya juga mengucapkan selamat datang di Universitas Kristen Maranatha, khususnya untuk perwakilan dari PT Canisius. Selamat datang di universitas ini juga untuk narasumber kami yang saat ini boleh hadir, yang rupanya tadi temannya Ibu Christine, Pak Dr. Didit, hatur nuhun, boleh hadir di peluncuran dan bedah buku di siang hari ini. Ya, atas nama perwakilan atau pimpinan dari Universitas Kristen Maranatha, kami sangat bersukacita, bersyukur akhirnya ada suatu karya dari beberapa dosen untuk buku yang tadinya kami tujukan itu seperti buku panduan, karena jujur saja latar belakangnya adalah tenaga pendidik kami itu masih perlu banyak belajar
untuk menghasilkan luaran-luaran yang berkualitas. Ya, ini saya kebetulan adalah Wakil Rektor Sumber Daya, jadi kami punya policy itu bagaimana semua dosen kami itu sudah mempunyai jabatan fungsional. Nah, salah satu jabatan fungsional atau jabatan akademik itu adalah menghasilkan luaran berupa tulisan. Jadi harapannya buku ini dapat memberikan panduan atau motivasi bukan saja untuk dosen atau tenaga pendidik, tapi di sini juga hadir beberapa mahasiswa yang tentunya nanti akan mencoba untuk memberikan luaran dalam bentuk artikel yang bermutu. Salah satunya di sini panduannya adalah kami mencoba bagaimana kita menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk para dosen yang sudah menghasilkan buku ini. Dan untuk narasumber dan juga Ibu Moderator, terima kasih untuk boleh menghadiri acara ini di peluncuran sekaligus bedah buku cerdas menulis artikel untuk jurnal bereputasi. Mudah-mudahan acara ini boleh menginspirasi kita semua. Untuk panitia, kami mengucapkan terima kasih untuk boleh melangsungkan acara ini. Selamat mengikuti peluncuran buku dan bedah buku di hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Olga sebagai perwakilan dari Universitas Kristen Maranatha untuk kata sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan langsung memasuki acara perilisan buku dengan judul Cerdas Menulis Artikel untuk Jurnal Internasional Bereputasi. Baik, kami undang perwakilan dari PT Canisius dan Ibu Insinyur Olga Katarina Patipawe sebagai perwakilan dari Universitas Kristen Maranatha untuk maju ke depan untuk melakukan penyerahan replika buku dari PT Canisius kepada Universitas Kristen Maranatha. Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu bedah buku cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi. Kita akan simak penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Didit Widiatmoko Suardikun MSN, yang akan memberikan pemaparan mengenai buku cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi. Kegiatan bedah buku ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Dr. Parlindawati Suherman SHMHUM MKM. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari moderator kita terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Parlindawati Suherman SHMHUM MKM, jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala, tempat tanggal lahir Bandung 28 Januari 1972. Beliau mengambil konsentrasi hukum perdata, hukum waris, hukum bisnis internasional, hukum kompetisi, alternatif penyelesaian sengketa, waralaba franchising. Next. Berikut adalah riwayat pendidikan dari Ibu Parlindawati. Beliau mengambil S1 Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran, lalu S2 Magister Hukum Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan,
Dilanjut lagi S3 Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Lalu beliau kembali mengambil S2 dengan jurusan Magister Kenotariatan di Universitas Pajajaran. Selanjutnya adalah riwayat pekerjaan dari Ibu Panlindawati. Seperti yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, beliau ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman di berbagai tempat, mulai dari Bandung, Semarang, Filipina, bahkan sampai USA. Selanjutnya, beliau juga aktif mengikuti berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan di berbagai tempat. Baik, itu tadi adalah CV dari moderator kita. Kepada Ibu Dr. Panlindawati dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita berbahagia ya, karena buah karya dari teman-teman kami boleh meluncur gitu ya. Saya tadi minta ini bukti bahwa baru ya, tapi saya punya yang sudah tidak baru, artinya sudah dibuka gitu ya. Ini sungguh satu karya dengan judul Cerdas Menulis Artikel untuk Jurnal Internasional Bereputasi. Kita hari ini akan menelisik buku ini lebih dalam ya. Dan tentu kita akan ditelisik lebih dalam oleh Bapak Dr. Didit Widyatmoko Sulardikun ya. Nah, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membacakan CV dari penelisik kita hari ini ya, Bapak Dr. Didit Widyatmoko Sulardikun. Bisa dilihat di sebelah sana juga, tapi izinkan saya untuk membacanya. Bapak Didit Widyatmoko Sulardikun lahir di Malang pada tahun 1957. Pendidikan S1 beliau adalah desain grafis seni rupa ITB. Lulus tahun 1983. Setelah 20 tahun di industri pesawat terbang, menangani exhibition design and aid show, melanjutkan studi magister dan desain ITB, lulus pada tahun 2002. Kemudian program doktor ilmu seni rupa dan desain ITB selesai pada tahun 2012. Saat ini beliau berprofesi sebagai dosen pada program studi S2 Magister Desain Universitas Telkom, sebagai reviewer jurnal Serat Rupa Universitas Maranatha, jurnal Sostek ITB, jurnal Limba ITB, jurnal Denmandia TOU, jurnal Sandra UNM, jurnal Amarasi ISI Denpasar, jurnal JSRW IKJ. Kemudian buku-buku yang telah diterbitkan oleh beliau adalah Metodologi Penelitian Visual pada tahun 2013, Antologi Desain Grafis Indonesia pada tahun 2014, Visualisasi Iklan Indonesia era 1950 hingga 1957 pada tahun 2015, Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual PT Canisius tahun 2019, dan telah dicetak ulang pada tahun 2021. Buku Bunga Rampai Arsitektur Masjid Agung Demak pada tahun 2020, dan buku Sumenep Arsitektur Mimesis tahun 2022. Luar biasa, beliau menjadi reviewer ya di berbagai jurnal, menulis berbagai buku. Oleh karena itu sangat tepat untuk menelisik buku ini, membedah buku ini lebih lanjut. Mari kita sambut pembicara kita hari ini, Bapak Didit Widyatmoko Sulardikun. Kita berikan tepuk tangan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu para penulis dari buku Cerdas ini. Judulnya Cerdas Menulis, saya yakin para penulis ini juga cerdas ya. Jadi cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi. Ditulis oleh 11 rekan kita yang terkasih ya. Tapi saya minta izin untuk para penulis buku ini boleh berdiri di tempat
supaya kita mengenal, ya. Semua harusnya sudah mengenal, tapi siapa tahu ada yang belum mengenal, ya. Yang pertama, Ibu Teresa Liliana Warga Setia. Berikutnya, Bapak Anton Supandio. Bapak Joni. Profesor Marcelia Susan. Profesor Meilina Hidayat. Profesor Melati Ayu. Mungkin bila tidak hadir, besok akan pengukuhan. Ibu Olga Katerina Patipawe. Ibu Ratna Dewi. Bapak Nestoba. Teman-teman saya yang cerdas, ya, semua pasti S3, ya, kecuali yang saya sebutkan profesor. Jadi ini semua menuju GB, ya, guru besar. Kalau saya baru GB-nya guru berbadan mulai besar, gitu, ya. Nah, baik, kita akan mulai. Dipersilakan kepada Bapak Didi untuk boleh menerangkan dan menelisik buku ini lebih dalam. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, hampir sore. Saya Didi Wijanto, sudah diperkenalkan tadi oleh ibunya. Nah, ini ada cerita sedikit pada waktu saya di WA oleh Ibu Flora dari Kanisius. Nah, Pak Didi mau membedah buku di Universitas Maranatha. Nah, saya langsung tidak berpikir panjang, saya jawab mau. Karena dalam benak saya, Universitas Maranatha itu saya pernah ngajar di sini dari tahun 2005 sampai tahun 2010 di FSRD. Oh, ini pasti FSRD, mau dikirimin bukunya. Saya lihat, waduh, saya jadi minder ini buku. Karena yang nulis profesor, gitu ya. Jadi ya udah terlanjur jadi, ya apa boleh buat, gitu ya. Saya jalani aja, gitu. Nah, salah satunya adalah mungkin sudut pandangnya agak berbeda, ya. Jadi ini ada kawan saya yang jadi Bukistin, saya ngajar di tempat Bukistin dulu, kami dari seni rupa terutama. Jadi ada sedikit yang ya apa namanya sudut pandangnya mungkin agak berbeda. Tapi modal saya adalah modal saya adalah karena jadi review jurnal. Jadi sudah biasa membaca tulisan gitu, yang mana yang kira-kira masuk, yang mana yang kira-kira tidak masuk, mana yang harus diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelumnya saya appreciate untuk kawan-kawan yang atau bapak ibu yang menulis buku Bunga Rampai. Ini adalah buku Bunga Rampai karena tidak ditulis oleh satu orang, tapi ditulis oleh 11 orang. Ini terbayang. Bagaimana mengumpulkan artikelnya, terus kemudian bagaimana mengeditnya, bagaimana mengedit 11 tulisan itu menjadi satu buku, itu pekerjaan yang sama sekali tidak mudah. Ya, jadi semuanya itu harus mempunyai satu nafas yang sama, ya, jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ini adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Saya hargai sekali lagi bahwa buku ini akan sangat bermanfaat. Setelah saya menerima buku ini, seolah-olah saya itu diketuk gitu ya, diketuk. Karena ada tugas dari institusi, saya harus mengejar GB gitu. Wah, dapat buku ini. Nah, ini bagikan bukti durian runtuh buat saya. Seolah saya diingetin ada tugas yang harus saya laksanakan. Terima kasih sudah dikirim buku ini. Baik, kita mulai aja dari slide-nya. Maaf, saya sana ya. Nah, ini ya, bedah buku cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional verifikasi. Yang tertulis di sini pengarangnya adalah Ibu Teresa Liliana Warga Setia dan kawan-kawan. Itu yang tertulis di sini. Ya, berikut. Nah, judul buku cerdas menulis artikel untuk jurnal internasional. Pengarangnya itu ada 11 orang. Saya sudah disebutkan. Nah, editornya di sini Ibu Linda diantaranya.
sudah ada Bu Ratna Dewi, Putri ini, dan ini Mbak Flora ini yang WA saya dari Kanisius ini. Ya. Nah, kemudian desainernya Ibu Kartika, penerbit Kanisius, tahun cetakan 2023, dimensi 157 mili kali 231 mili. Ini saya ukur pakai penggaris kurang lebih segitu, ya, buat hasil mesin potong dari percetakan. Jumlah halaman 199, harga juga saya nanya Mbak Flora, Mbak ini harganya berapa? 88.000. Nah, kalau salah ini harga dari Mbak Flora ya 88.000. Nah, berikutnya. Nah, ini membahas cover bukunya. Cover bukunya itu warna dominan hitam. Nah, dalam ilmu semiotik hitam itu namanya sunshine. Jadi hitam itu melambangkan sesuatu kekuatan. Suatu kekuatan memang kuat gitu, karena ini buku untuk segmen tertentu. Nah, kemudian ada hijau, ada putih, ada kuning sedikit. Ya. Nah, kemudian lihat dari wujudnya, gambarnya apa aja di situ. Kan judulnya ini cerdas menulis artikel jurnal internasional berliterasi. Ada keyboard yang di ujung itu ada keyboard. Nah, keyboard itu kaitannya dengan komputer. Ada bola dunia, ada bolpen. Bolpen ini adalah alat untuk menulis. Nah, di situ ada ya, menulis sudah terwakili dengan bolpen. Nah, menulisnya sekarang tidak dengan bolpen, bisa lelah itu kalau pakai bolpen, jadi pakai komputer, terwakili dengan keyboard. Internasionalnya terwakili dengan bola dunia. Nah, untuk selanjutnya yang cerdasnya dan internasionalnya, mari kita buka ini, buku ini. Ya, silahkan. Nah, saya mulai dari bab 1. Ya, ini cara-cara ini biasanya kalau saya mereview jurnal serat rupa Maranatha. Nah, ini kolomnya seperti ini. Jadi pendahuluannya seperti apa, abstraknya seperti apa. Nah, ini bab 1, struktur artikel jurnal. Isinya apa? 3 artikel berisi jenis-jenis artikel ilmiah yang perlu diketahui audiens. Ya. Ternyata tidak semua artikel berasal dari laporan penelitian. Sementara ini semua, hampir kita semua itu, kalau misalnya yang menulis jurnal itu harus dari penelitian, karena perilakunya itu begitu. Ya. Perilakunya itu begitu. Nah, ini curhat untuk kami yang dari sudut panisasi itu tidak terbiasa menulis, karena kami terbiasa melukis. Nah, gitu bedanya. Jadi untuk menulis itu siksaan buat kami. Ya. Tapi mau tidak mau kami harus menulis. Kalau tidak ya tidak bisa naik pangkat. Gitu, karena seperti itu. Jadi ada suatu terpaksaan gitu, atau paksaan kita harus menulis. Nah, ini saya buka bukunya. Nah, ini ada berapa ini? Ada 18 ya. Ada 18 jenis artikel atau jenis tulisan, mulai dari artikel, kemudian laporan singkat, laporan kasus, komunikasi. Nah, saya baru tahu di sini hipotesis pun bisa untuk jadi artikel, gitu ya. Kemudian ada ini apa? Opini, terutama ini ya, opini. Nah, opini di sini disebutkan 2000 kata. Yang lain-lainnya itu 4000 kata, ada yang 3500. Ya. Nah, di sini ada keingintahuan, ini kan disebutkan semua ada 18 ya. Nah, kemudian jurnal internasional itu biasanya memfasilitasi yang mana? Ya, apakah jurnal internasional itu, pokoknya saya hanya menerima artikel hasil penelitian, yang lain tidak, gitu. Nah, apakah begitu? Nah, tapi saya penasaran, saya buka di jurnal internasional yang saya pernah tulis. Ternyata ada di situ book review. Oh, ternyata book review bisa. Itu lebih mudah. Dan itu Scopus gitu. Nah, yang catatan di sini adalah bagaimana pemeringkatannya. Yang paling tinggi apa gitu. Yang paling rendah apa? Apakah itu berpengaruh? Apakah ada jurnal-jurnal internasional tertentu yang mensyaratkan bahwa kami hanya menerima artikel saja, atau kami juga menerima opini? Nah, opini masih jarang ya. Ini apa? Ada jurnal internasional. Saya sendiri sampai ini belum tahu gitu. Nah, kebanyakan sih artikel. Nah, kemudian struktur makalah penelitian. Ya.
Nah, tujuan penelitian perlu diketahui karena nanti ada contohnya di akhir itu template-nya. Template yang dikeluarkan oleh jurnal itu biasanya namanya template itu author guidelines. Nanti ada template-nya. Nah, template yang diberikan oleh jurnal itu biasanya sangat ringkas dan ada masukin langsung contoh. Ini isinya susunannya apa segala macam tidak ada. Nah, ini udah bagus ya, di sini ada abstrak. Di sini ada abstrak halaman 16 di bab 1 ini. Nah, di sini disebutkan dalam abstrak itu susunannya IMRAD, ya, IMRAD, ya, Introduction, Method, Result, dan Discussion. Saya rasa ini lebih cocok untuk batang tubuh dari artikel itu yang IMRAD itu. Tapi abstrak itu ada susunannya sendiri. Nah, di abstrak itu diantaranya problemnya apa? Ya, problemnya apa di abstrak itu? Jadi kedua setelah problem itu ininya apa? Tujuannya apa? Masalah dan tujuannya apa? Kemudian metodenya ada di sini M method. Kemudian setelah method itu resultnya apa? Nah, setelah resultnya apa? Itu ada benefitnya apa? Sehingga orang membaca abstrak sekilas saja, oh saya perlu baca artikel ini, saya akan tiru artikel ini. Jadi ada semacam kayak aturan menulis abstrak. Nah, itu saya tulis di buku saya gitu. Jadi ada cara menulis abstrak itu seperti apa? Ada. Nah, kenapa kok problem statement itu penting? Setiap saya membaca artikel jurnal, kalau problem statementnya nggak ada, artikelnya itu biasanya ambiar, berantakan, karena dia tidak tahu untuk apa menulis itu. Gitu. Tapi begitu ada problem statementnya atau ada tujuannya, itu teratur. Karena tujuannya itu dan kesimpulannya adalah untuk menjawab problem statement itu. Nah, ini ya komentar. Saya berani komentar karena saya tahu. Kalau tidak ada komentarnya biasanya saya nggak tahu atau saya nggak berani komentar. Nah, selanjutnya adalah aspek penting. Ya, aspek penting itu memang penting untuk diketahui. Ya, jadi buku ini penting untuk diketahui kejelasan, ketepatan, macam ya. Nah, ringkasan. Nah, ini keringkasan ini penting. Karena sering ya, di jurnal itu misalnya itu menggunakan ungkapan yang berulang-ulang. Katanya diulang, udah diungkapkan di atas ada lagi, di bawah ada lagi. Ada kata yang seharusnya disambung itu katanya diulang 2 kali. Nah, ini kalau saya meriksa jurnal saya coretin, jangan diulang karena berulang itu salah satu yang manjang-manjangin jurnal. Baik. Selanjutnya adalah penelusuran sumber pustaka. Nah, ini penting. Nah, ini yang penting di sini yang sangat penting itu adalah 21. Nah, di situ ada kriteria ketupat, keren dan istilahnya ketupat ya. Nah, apalagi pakai sayur gitu ya. Nah, di sini ada guru, reputasi, baru, citasi. Saya sering nanya ke mahasiswa yang penelitian memilih narasumber. Berdasarkan apa narasumber itu dipilih? Nah, ini sangat jelas nih. Narasumber itu harus guru, harus ahli dalam bidangnya. Misalnya tentang animasi, tanya dia berapa kali bikin animasi. Kalau baru bikin sekali itu namanya bukan ahli, itu baru coba-coba. Tapi kalau misalnya dia bikin animasi sudah 500 kali dan dimuat di ajang internasional, itu baru namanya ahli. Nah, dalam penelitian kami, bidang kami itu namanya purposive sampling based on criterion. Ternyata semua itu purposive sampling based on, baik itu untuk kuesioner maupun untuk narasumber. Menentukan kuesioner kan gitu. Untuk apa kuesioner itu? Apa yang mau ditanya? Jadi purposive sampling based ada di sini. Ya, guru, reputasi, cita-cita, ada kebaruan di situ. Ini sangat penting ya, untuk menentukan baik pustaka maupun narasumber. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif memilih narasumber itu nggak sembarangan. Nah, ini jelas di sini. Apakah yang narasumbernya itu guru? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang bab 22 penelusuran daftar pustaka. Nah, ini bagus nih penelusuran daftar pustaka. Kita lihat ya dari selain kriteria ketupat itu, siapa saja yang sudah menulis yang mirip dengan penelitian kita. Itu penting itu. Untuk tadi itu kebaruan tadi.
Nah, di situ catatan saya, apakah selanjutnya bisa digunakan oleh theoretical review? Kalau tidak salah, jurnal-jurnal internasional berliterasi itu mensyaratkan apa bedanya temuan Anda dengan temuan-temuan yang sebelumnya. Nah, biasanya kalau dalam buku saya itu saya tulis bikin kayak matriks tabel gitu. Penelitian pertama oleh ini, metodenya ini, hasilnya ini, manfaatnya ini. Nah, itu paling tidak ada 3 penelitian sebelumnya. Nah, ini betul theoretical review. Jadi kita pakai teori yang mana dari jurnal-jurnal sebelumnya? Apakah kita meneruskan? Apakah kita membantah? Nah, kurang lebih seperti itu masukannya. Berikutnya, next. Cara menghindari plagiarisme. Nah, ini laporan untuk Canisius ya. 3.2-nya itu ada 2. Seharusnya di bawahnya 3.3. Ini mungkin mata pemeriksa jurnal yang jadi tahu, oh, ini ada 3.2 atau 3.2-nya 2 kali. Jadi seharusnya di bawahnya itu 3.3. Nah, pendahuluan itu pengertian plagiat, cara menghindari plagiarisme dan cara parafrase yang diterima dan tidak. Biasanya karena mengutip dari teori atau data. Untuk orang-orang yang kaku, nah, ilmunya itu kaku ya, harus begini, harus begitu gitu ya. Nah itu biasanya apa namanya, mengcopy dari sumber itu plek-plekan gitu, bedain. Karena ini teorinya dia, nanti kalau diubah nanti dia marah. Nah itulah yang terdeteksi oleh Turnitin gitu ya, karena persis. Nah kalau saya, karena keilmuan saya itu kualitatif, saya melakukan wawancara. Saya melakukan observasi, apa yang saya observasi saya catat ala saya, itu tidak terdeteksi karena asli dari saya. Tapi begitu dari sumber kedua apa namanya data sekunder, nah, itu langsung track sama gitu, sama dengan website dari mana. Nah itu kemudian ada nanti berikutnya ya, berikutnya itu namanya apa frase tadi itu ya, nanti ada. Nah, saya lebih setuju yang 3.3 seharusnya ya, meringkas teori pendapat dari beberapa sumber. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Ya, kita tulis dengan cara kita, kemudian teori yang kita buat itu dengan meringkas. Nah, ini teori saya. Ini pisau bedah yang saya pakai. Hasil dari merangkum 3 teori punya orang lain. Tapi teori ini tidak saya copy plek-plekan gitu. Saya kutip yang kata-kata yang pentingnya aja. Kalimat yang penting. Nah ini penting ya. Saya setuju dengan yang nomor 3.3, meringkas atau merangkum. Baik, selanjutnya bab 4 menggunakan tabel dan grafik. Nah, di sini ada parafrase ya. Nah, kembali lagi ke bab 3 ya. Di sini ada parafrase. Nah, parafrase itu misalnya ada teori dari ahli dari guru tadi. Teorinya itu berupa paragraf yang terdiri dari 2 atau 3 kalimat, bahkan 4 kalimat. Kita tiru plek-plekan di situ, kita coba, kita masukin peneliti, muncul di situ. Wah, langsung di blok kayak warna hijau, baru ini sama dengan sesuatu di luar sana. Nah, caranya gimana? Kita parafrase. Parafrase caranya gimana? Jangan khawatir, sekarang udah ada software-nya. Masukin aja, nanti dia parafrase sendiri. Gitu kan? Nah, ini jadi gimana ya? Jadi parafrase itu seperti kita ngakalin Turnitin gitu kan? Supaya Turnitin itu tidak mendeteksi apa yang kita tulis. Nah ini salah satunya, tapi buktinya ada. Dan kita harus melakukan seperti ini di parafrase itu. Nah ini ada teks asli, plagiarisme, parafrase yang benar. Nah mau tidak mau orang yang memparafrase dengan benar itu harus mempunyai keahlian khusus. Harus mempunyai keahlian khusus karena dia menggunakan kata, ya, menggunakan kata alternatif kata dari satu ide. Dari satu ide itu ada berapa kata yang bisa dipergunakan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah itulah kerjanya parafrase itu seperti itu. Pinter-pinteran aja kita mencari alternatif kata untuk ide itu supaya nggak sama. Fototutinnya kayak gini udah di blok hijau nih, kita ganti aja katanya. Ya, yang tadinya 100 kata terdeteksi sekarang lumayan lah jadi 40, jadi 60 tidak terblok. Tapi ada hijaunya jadi gelang-gelang. Nah kurang lebih seperti itu kerjanya Turnitin.
Nah, baik selanjutnya, maaf ini jadi satu-satu Bu saya bantu, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, soalnya ini pekerjaan jurnal. Penggunaan gambar dan tabel grafik. Ya. Tabel itu perlu diketahui karena banyak yang masih keliru antara tabel dan gambar. Bahkan kalau judulnya ada tabel ditaruh di bawah gitu, tabel, buku kita kalau tabel di atas. Kalau gambar itu baru di bawah. Nah, tabel gambar itu apa? Apakah gambar itu foto? Apakah gambar tangan? Atau apa? Nah, ada di sini ada tabel, ada gambar. Tabel itu untuk menerangkan proses atau angka atau apa. Nah, ini harus jelas. Dan ini maksudnya tabel. Kalau tabel itu judulnya di atas, kalau gambar judulnya di bawah. Kemudian 4.2 mempersiapkan gambar. Perlu diketahui untuk memilih gambar yang tepat. Saya sering mendapatkan asistensi dari mahasiswa dikirim draft tesis gitu ya. Saya lihat draft tesisnya itu 70 mega. Waduh, kalau langganan internetnya terbatas bisa jebol ya. Saya bilang, coba gambar itu dikompres dulu. Dikompres dulu, klik di Word, kompres, dan cari yang 96 dpi. Ini untuk ngirim, dan tidak untuk dicetak. Karena gambar dicetak itu harus 300 dpi. Gitu. Ini Pak Anisius mungkin tahu ya, cetaknya 300 dpi ya Pak ya. Oh 96 kabur ya Pak ya, burem ya. Nah, tapi untuk asistensi ya 96 aja, ngapain 300 gitu ya. Coba dikompres dulu. Setelah dikompres sama dia, jadi hanya 19 mega. Gambar itu begitu menyita di Microsoft Word. Jadi nanti kasih tahu mahasiswanya, kalau ngirim gambar dikompres dulu, biar internet saya nggak boros. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pemilihan grafik, tips yang penting memilih bentuk cat. Waktu itu ada yang mengharuskan semua cat harus berbentuk pie chart. Bayang nggak? Pie chart itu kalau color bagus, dia seperti kue kan, seperti kue, seperti pizza gitu ya. Nah itu dipotong-potong kan. Nah bagusnya pie chart itu ternyata untuk apa? Untuk market share. Di situ kelihatan. Dan sebaiknya dipisah. Jadi antara segitiganya itu agak keluar. Begitu sama karena jarang jurnal yang menerbitkan warna. Tentu mahal sekali jurnal itu kalau menerbitkan cetak warna. Ya, jadi jurnal si pie ini harus dihitam putihkan dulu. Begitu warna-warnanya menjadi abu-abu dan hitam putih, itu perbedaannya hampir tidak ada. Apa bedanya hitam dan merah? Dua-duanya hitam. Gitu. Dikasih angka, ya angkanya tenggelam di situ karena angkanya hitam. Gitu kan? Kalau berwarna kelihatan, angkanya hitam dan warnanya merah. Gitu. Jadi hanya hal-hal tertentu yang cocok untuk pie chart. Kemudian ada yang dimana bar chart. Nah ini cocok. Nah di sini ada, ini bagus nih. Jangan menggunakan yang 3 dimensi. Karena 3 dimensi itu mengaburkan bentuknya. Kan ada tinggi gitu ya. Kalau kasih 3 dimensi dia jadi lebih tinggi. Gitu. Ini ininya berapa? Nah ini bagus nih di sini ya. Oke. Itu tentang pie chart. Nah grafik sudah. Next coba. Nah ini ada reference manager, ya. Perlu karena memudahkan penulis untuk menyebutkan sumber dan membuat daftar pustaka. Nah, ini sering ya, orang itu mengcopy dari berita, dari jurnal, dari buku, langsung pasang, ya. Kemudian di belakangnya itu ada yang nulis nama kecilnya, nggak ditulis tahun, ada yang ditulis halaman, ada tidak. Jadi ini apaan sih? Oh, nggak standar gitu ya. Nah, di sini yang namanya reference manager, saya sebut saja ya, yang ada terpasang di laptop saya itu namanya Mendeley. Padahal banyak yang lain, EndNote juga ada, ya. Tapi yang sepertinya populer itu Mendeley. Nah, Mendeley itu begitu kita insert citation langsung keluar daftar yang harus kita isi. Namanya pengarangnya siapa, judulnya apa, websitenya apa, halaman berapa. Oke. Saya langsung nongol di situ nama keluarga dan tahu karena kita pakai APA ya, American Psychology Association atau apa gitu pakai apa. Nah nongol seperti itu. Nah kalau kita mau berdaftar pustaka, lu nengok ke atas ke bawah langsung.
insert di biografi, jreng, keluar, dan pasti benar. Itu nggak salah. Ini penting banget. Nah, kemudian plagiarism checker. Kalau di institusi saya pakai Identicate, ada yang lain menerapkan Creative. Yang gratisan juga ada. Ya, kita pakai internet gitu, nanti ada. Namanya kalau nggak salah plagiarism apa. Nah, ini perlu karena hampir setiap jurnal masyarakat, apalagi jurnal nasional internasional berliterasi. Jurnal yang Sinta 5 aja mensyaratkan ini hasil penelitiannya seperti apa. Nah, itu pertama. Kedua, ini lucu nih, cerita 5.3 grammar checker. Saya pakai Grammarly yang gratis, ya, dan kira-kira aja. Nanti pada waktu bahasa Inggris, nah saya jadi minder di situ, waduh, ternyata bahasa Inggrisnya itu rumit ya. Gitu. Ini ada yang lucu karena saya membaca suatu banyak artikel untuk proceeding internasional yang diadakan oleh institusi saya. Saya baca satu-satu. Nah itu tadi seniman yang biasanya melukis dia disuruh menulis. Akhirnya dia menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian dimasukin ke Google Translate. Sudah itu disubmit. Saya baca. Ini ada kata apa namanya? Puppet players to thumbs up. Puppet players to thumbs up. Ini maksudnya apa ya? Saya lihat konteksnya dia bahas wayang golek. Oh, ternyata dalang jempolan. Aduh. Jadi itu kalau begitu terlalu percaya pada Google. Sekarang ada satu lagi, namanya DL. Enak itu begitu. Ini nggak cocok ini. Kalau ininya alternatif katanya apa? Yang mewakili ide itu, kita kan tinggal pilih. Nah, jadi saya pakai dua sekarang Google Translate jadi setelah itu diperiksa pakai Grammarly. Ya paling tidak gitu ya. Kalau misalnya orang sononya, orang aslinya sana baca itu pasti dia mungkin ketawa ya. Saya pernah dengar itu dalam bahasa Jawa ya, dalam bahasa Jawa bilang kamu nanti kalau naik kelas, gitu ya. Nah, kamu nanti akan dapat hadiah di dalam bahasa Jawa. Nah, kurang lebih artinya itu kamu nanti kalau manjat kelas, dia bukan naik kelas, manjat, gitu. Ya. Bahasa Jawanya itu mengko yang kue munggah kelas telu. Nanti kalau kamu naik kelas 3, kamu dapat hadiah, gitu. Mengko yang kue menek. Nah, ini kan manjat kan jadinya, gitu. Nah, ini mungkin dalam bahasa Inggris, orang Inggrisnya saya kan lihat kita bahasa kita tuh lucu ya. Ini kok manjat gitu. Nah, itu pentingnya itu ya. Grammar checker itu tadi. Ya. Jadi kita naik bukan manjat. Gitu. Nah, ini latex ini saya belum pernah pakai terus terang. Jadi saya tidak berani komentar. Ya, kayaknya ini memudahkan ya format dan layout Word masih bagus ya. Sekarang orang nggak payah-payah bikin PowerPoint, udah ada Canva. Wah, enak udah pasti bagus. Ini dibikin sama desainer ya, iya. Kalau desainernya dari sana. Jadi mau tidak mau yang namanya aplikasi digital itu sangat-sangat menolong kita. Ya, next, down. Wah, ini yang penting saya. Ini Pak, siapa ya Pak Sunami? Pak Anton. Waduh, saya jadi minder. Penggunaan bahasa Inggris dalam artikel jurnal. Sementara ini yang saya baca ya tadi itu apa namanya papan clear to thumbs up tadi, gitu ya. Ternyata ada yang lebih ngeri lagi ya. Nah, ini contohnya penggunaan kosakata akademik. Nah, ya perlu diketahui karena banyak yang masih menggunakan bahasa gaul. Ya, contoh yang paling sering dibesut. Saya cari di KBBI dibesut. Kalau nggak salah besut itu nama pemain Sri Mulat ya, namanya Pak Besut gitu ya. Ternyata dibesut itu di karang gitu ya, di karang dibesut. Gitu. Suatu komposisi yang dibesut. Nah, gitu. Ini adalah artis yang sedang naik daun. Emangnya ulat? Gitu ya. Kalau ulat dia naik daun, itu mahasiswa banyak sekali menggunakan kata itu. Ya. Jadi itu tadi bahasa gaul tadi. Demikian juga bahasa Inggris. Ya.
ada yang disingkat-singkat gitu ya, seperti bahasa ngobrol di WA gitu, dipakai di artikel. Waduh, ini kayaknya perlu dibetulin deh gitu ya. Nah, setuju saya, sangat setuju. Nah, penggunaan tense ya, perlu dipahami karena bahasa Inggris mempunyai tatanan waktu. Kalau kita kan, sekarang saya makan, kemarin saya makan, besok saya makan, tahun depan saya makan juga gitu. Nah, itu beda. Tapi bahasa Inggris masih lumayan daripada bahasa Jerman. Bahasa Jerman de-nya itu macam-macam. Ada der, ada das, ada di. Diberikan juga sepatu, ya. Sepatu itu laki apa perempuan? Wah, kita lihat aja. Oh, kalau laki itu kayaknya laki ya. Sepatu itu perempuan. Nah, gitu aja lah gampangnya. Belajar bahasanya seperti itu. Nah, ini adalah tenses. Ya, sering tidak kita pahami karena kita kebiasaan kemarin makan, besok makan. Nah, penggunaan kalimat aktif atau pasif digunakan sesuai kebutuhan. Diterangkan di sini bahwa penggunaan kalimat pasif itu lebih rumit, lebih kompleks gitu. Setuju saya. Tapi gini, ini cerita saya kalau saya memeriksa jurnal, itu ada penulis jurnalnya itu memang dia penulis ya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif tersebut penulis melakukan observasi. Kemudian selain itu penulis menggunakan wawancara. Ini penulisnya banyak amat ya. Nah itu apa namanya ya, perlu disadari gitu ya. Gunakanlah kalimat pasif. Dalam penelitian ini digunakan. Nah, kenapa? Tidak menyebut pasif atau aktif gitu. Tidak menyebut saya, kamu atau apa, digunakan. Penulis atau peneliti. Kamu tuh udah meneliti berapa kali, ngaku-ngaku peneliti gitu. Nah, kemudian kata I, ini yang kaitannya dengan penulis tadi I. Ya, I. Dalam bahasa Inggris juga ada yang diterjemahkan kepada dalam bahasa Indonesia itu di mana. Gambar ini di mana? Lu gambarnya kok ditanya di mana itu kan nyari tempat gitu ya. Atau yang mana? Yang mana? Ya gambar itu karena which itu diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Where diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Nah itu kurang lebih sama dengan I tadi. Tapi banyak penulis-penulis yang terkenal di buku terutama ya. Nah dia menggunakan I. Dia menggunakan I karena ternyata dia desainer yang sangat sangat percaya diri gitu ya, sehingga I-nya itu gede. Aku, tidak aku. Nah, penggunaan kata terkait gender perlu diketahui untuk tidak menyinggung gender berlawanan. Wah ini bagus banget. Ya, jadi ada postman, policeman, gitu ya. Nah, saya tidak terus di sini takut nanti nyinggung. Ya. Apakah nanti ada jadi bad person atau wonder person? Artinya kan Wonder Woman ya. Nah, kurang lebih supaya tidak menyinggung gitu. Jadi diganti kata man atau woman itu diganti dengan person. Ini pengetahuan yang terus terang baru saya ketahui ya, tidak menyinggung gender. Pernyataan mengenai jumlah, ya memang ya. Kalau kita menulis jumlah itu biasanya kalau menulis cek ya, atau kita mau transfer, nah di bank itu tulis tuh ya sekian. Tapi kalau untuk tulisan ilmiah tulis itu kan jadi panjang tulisannya ya. Diganti aja pakai angka aja bagus ya. Bagus, perlu ya. Variasi kosakata. Nah, itu tadi yang sudah saya sebutkan, yang seperti contohnya di bawah tadi. Kata ini, variasinya ada berapa? Merujuk pada ide yang sama. Supaya nggak bosan. Ya. Berulang-ulang pakai kata itu, bosan juga kan? Gitu. Kalau bahasa Indonesia itu sering disebut tersebut. Dalam satu subbab itu tersebutnya banyak sekali. Bisa nggak diganti dia tersebutnya itu dengan kata yang lain. Nah, kemudian kesalahan umum penulisan penelitian dalam bahasa Inggris, beberapa kata yang mirip. Nah ini juga ini ilmu baru ya. Then dengan E, dengan then dengan A ternyata beda gitu. Oh iya benar ya. Nah ini harus diketahui ya. Karena banyak yang bahasa kedengeran dengan bahasa tulisan itu ternyata menulisnya berbeda. Masih untung bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Perancis itu kebanyakan huruf, dibacanya cuma kecil aja gitu. Ya. Deverau, bahasa Inggris masih mendingan lah gitu ya. Nah, kurang lebih itu yang ini saya tidak begitu mengerti, jadi saya tidak berani komentar.
Ya, selanjutnya bab 7. Iya, pemilihan jurnal target. Nah, kriteria jurnal internasional berreputasi ada 11 syarat jurnal untuk bisa disebut berreputasi. Nah, saya tadi baru di WA oleh LPPR. Nah, ini ada jurnal Scopus discontinue. Ada itu, jurnal Scopus discontinue. Jadi jangan masang di situ, gitu, karena discontinue. Nah, pengalaman saya pernah waktu naik rektor kepala itu syaratnya adalah Sinta 2 ya. Dulu belum ada Sinta, dulu terakreditasi atau tidak. Saya menulisnya di jurnal itu, saya pakai untuk naik ke rektor kepala. Ternyata pada saat tersebut jurnal itu mengalami akreditasinya lupa diperpanjang. Waduh, itu celaka buat saya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda disyaratkan fokusnya harus 2, bikin 5. Gitu ya. Bikin 5, gitu ya. Supaya 1 dipermasalahkan masih ada syaratnya. Itu kayak ban. Ya. Ledos 1 masih ada di belakang. Kalau PW itu dibuka, oh mesinnya nggak ada, mesinnya di belakang. Ya. Kalau Volkswagen itu kan mesinnya di belakang. Nah, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan jurnal masih kaitannya dengan reputasi tadi. Ya. Nah, cara penyelenggaraan jurnalnya seperti apa? Saya pernah ditawari, Pak, mau Scopus ya? Udah bayar aja. Wah, $750. Saya cari nama jurnal. Nggak ada editornya, nggak ada reviewernya. Abu-abu. Waduh, ini buaya ini. Nah, atau singa, predator. Nah, ya. Jadi setelah bayar, muncul, dipotret, lalu hilang. Gitu. Mau dituntut, siapa ininya, apa namanya, reviewernya, siapa editornya? Nggak ada. Salah sendiri kok mau masang di situ. Gitu lalu. Jadi cara ngecek jurnal itu berprestasi atau tidak, lihat reviewernya siapa, gitu ya. Kemudian editornya siapa. Kemudian di reviewernya di belakangnya ada Scopusnya apa, Google Scholar-nya apa, WOS-nya apa ORCID-nya apa, itu udah bisa diklik. Orang-orang ini benar-benar guru atau tidak? Nah, tadi ya, yang ada bab guru tadi. Orang-orang ini benar guru atau tidak? Nah, itu. Nah, ini hindari jurnal penerbit predator apa yang saya ceritakan barusan. Itu ada. Ya, kalau kita mau menerbitkan Scopus, itu ada, bayar langsung ke editornya. Wah, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita payah-payah di depan, ditolak, biasa ditolak. Betul kan? Biasa ditolak. Kalau kita nyari jodoh yang cantik itu biasanya kan ditolak duluan. Kamu mah gak level, ya udah namanya ditolak ya. Kita cari aja yang lain gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, jurnal juga seperti itu ya. Baik, saya teruskan pengendesan jurnal dan metrik publikasi. Nah, ini saya juga kurang begitu mengerti ya. Mengapa perlu pengindeksan ya? Biasanya sebuah jurnal itu ini misalnya di kolom sebelah kanan bawah itu ada Sinta, ya, Doi, Google Scholar, paling sering lah Google Scholar. Ya, Sinta, Doi, ini. Paling menghibur kok ada Scopus, waduh, Scopus, hore, gitu ya. Karena kalau zaman dulu itu, zaman apa namanya, Yunani, gitu ya, Yunani itu kan dewanya banyak ya. Ada Zeus, ada Aphrodite, ada ini, ada yang apa? Yang jadi karakter itu Hermes, macam-macam ya. Begitu Nabi kita lahir, udah cuman 1. Nah, yang lainnya itu apa? Berhala. Nah, sekarang muncul berhala baru namanya Scopus. Dan kita harus nurut itu. Itu saya tanya teman saya dari Jepang, kamu mesti Scopus? Wah. Itu yang saya tahu itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Nah, itu Scopus. Bukan lebih setan. Nah, mengapa perlu bikin desa? Itu tadi, ya. Nah, kemudian sejarah dari teknik ini kita tahu lah sejarahnya. Makanya saya nggak kasih komentar. Beberapa pengindeks terbuka perlu diketahui lembaga-lembaga yang menentukan reputasi. Di antaranya yang saya sebut tadi, Scopus, Clarivate, ya, sekarang namanya WOS ini atau apa itu, World of Science.
Nanti ada turunannya Copernicus masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada, Pak. Udah ganti namanya. Itu ternyata semua perusahaan. Ya. Seperti perusahaan Belanda, namanya zaman dulu tuh Verenigde de Oost-Indische Compagnie. Nah, Belanda kan? Nah, Scopus juga Belanda, gitu. Sama, gitu ya, jadi ya. Nah, itu ada suatu perusahaan yang mengindeks. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian parameter metrik pengindeksan, rumus pengindeksan, saya nggak berani komentar, saya nggak ngerti rumusnya. Begitu melihat rumus orang seni rupa itu sakit kepala. Kalau nggak bertanya-tanya begitu. Waduh, begitu rumus aku pening Pak, ya emang saya juga sama. Tahu hasilnya aja lah. Nah, nanti ada terakhir itu ya, berapa yang diperlukan untuk jadi profesor. Nah, minimalnya harus apa? Ada itu. Nah, kita lanjutkan dulu, bab 9. Next. Nah, etika penulisan karya ilmiah. Sebenarnya, kalau kita sebagai seorang akademisi, kita itu bukan hanya memberikan pengajaran, kita bukan hanya memberikan ilmu, kita mendidik. Jadi sebagian dari diri kita akan masuk ke dalam mahasiswa kita. Kita didik jelek, dia didik jelek. Kita didik dia nyontek, dia nyontek. Nah, ini etika yang harus dibetulkan. Kalau kita beretika, pasti mahasiswa kita beretika. Mahasiswa kita itu akan nanti jadi dosen, dia mengajar mahasiswanya lagi juga beretika juga. Kalau kita tukang nyontek, gitu ya. Jadi karya-karya seminar mahasiswa diganti namanya, diajukan dalam penelitian kita dapat duit dari situ. Itu sama sekali tidak beretika. Kecuali kalau mahasiswa itu penelitian bareng yuk. Kamu punya apa interest dalam bidang apa? Oh, saya interest dalam bidang tipografi. Jangan teliti tipografi. Saya sebagai pembimbingnya. Nanti kita sama-sama nulis. Itu sudah terbukti. Saya dan mahasiswa S2 saya masuk Scopus. Dia yang cari cari data, analisis segala macam, lapor ke saya yang nyusunin jurnalnya. Masuk. Nah, itu namanya etika. Ya. Penulis pertamanya siapa? Ya dia. Saya yang kedua. Tapi untungnya apa? Saya adalah correspondence author. Correspondence author itu nanti di dikti itu dihargai gitu. Ya, karena kita yang editin yang uploadnya. Kalau jurnal itu kurang, kita yang dikontak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi beruntungnya adalah kita sebagai corresponding author. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi kembali lagi ke sini ya, integritas, objektivitas, jujur. Ya, saya sebutkan tadi ya bahwa kalau misalnya penelitian kualitatif, hasil observasi dan wawancara, mau tidak mau, ya as it is. Tapi kalau kuesioner, aduh ini kurang, ya tambahin aja dikit. Kan jadi match kan? Nah, di situ bahayanya. Ini tidak jujur. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kurang lebihnya lah. Ya? Nah, itu jujuran tadi itu. Nah, integritas yang tadi itu. Kita meneliti itu sebenarnya untuk apa? Ya, ada memang ya kita meneliti supaya kita nanti cepat jadi guru besar gitu ya. Tapi kan sepertinya kalau pendapat saya ya, guru besar itu adalah suatu yang karena kita mengerjakan sesuatu. Bukan sesuatu yang kita kejar mati-matian, kita mengorbankan segala macamnya, integritas kita korbankan, kejujuran kita korbankan. Pokoknya saya mau sampai guru besar. Kan nggak gitu ya. Gitu, jadi ada suatu yang ya istilahnya kita nikmati lah. Ya. Nah, perjalanannya itu kita nikmati. Kalau kita mencapai suatu titik tertentu, ya memang sudah begitu. Kalau orang Jawa bilang itu sudah pandungnya begitu. Nah, persyaratan penelitian dan publikasi yang etis perlu diketahui karena hampir setiap jurnal mensyaratkan ini. Ada di situ. Ethical, kalau buka jurnal di sebelah kanan itu ada. Ya. Ethicalnya seperti apa? Hal-hal yang harus dihindari dalam penelitian dan publikasi etis perlu diketahui karena ini berkaitan dengan bab 5. Sudah disebutkan tadi di bab 5. Ya, di sini diulangi lagi. Nah, itu pusingnya editor dari Bunga Rampai ya. Nah, itu sudah ada, ditulis lagi di sini. Gimana nih cara matchingnya? Itu kerjaannya editor, cukup pusing gitu ya.
Nah, kriteria publikasi yang tidak etis. Nah, sebenarnya bisa digabung pada subbab sebelumnya. 94 dan 93 itu sebenarnya bisa digabung. Jadi karena nanti 94 ini saya baca di sini ya, poin 9.4 itu seperti pemantas saja itu sebenarnya bisa digabung. Ya, jadi digabung ke subbab sebelumnya. Nah, ya. Nah, kemudian bab 10. Persiapan pengiriman artikel perlu diketahui untuk meminimalisir artikel ditolak. Belum nulis, belum submit, sebelum submit nggak lihat dulu template-nya seperti apa, gitu kan? Pokoknya gua nulis, kemarin gua nulisnya kayak gini kok dikirim, jadi ditolak. Yang namanya template itu tolong ya, perhatikan juga sampai ke font. Ukurannya berapa? Kalau dia pakai Arial, ikut Arial. Ini aneh nih. Kok pakai Arial sih? Dia maunya gitu. Kalau tidak Arial nanti ditolak. Tulis abstraknya di tengah atau di pinggir, nggak masalah itu. Ada editor yang galak. Wah ini nulis abstraknya bukan di tengah, tolak. Nah, ini harus benar-benar melihat template-nya seperti apa. Nah, ada nanti contoh di bawah itu, jurnal yang saya tuju itu template-nya itu langsung cerita gitu. Tidak diuraikan secara detail ini apa, itu apa. Dan ini bingung. Caranya supaya tidak bingung gimana? Buka arsip penerbitan sebelumnya seperti apa. Ikuti saja itu. Oh, gini hurufnya ikut kirimin. Nah, di sini juga ada ya. Ini ada guidelines ya, perlu diketahui untuk meminimalisir artikel ditolak. Ya. Open Journal System perlu dipelajari karena hampir semua jurnal harus menggunakan OJS. Nah, semua memang harus OJS. Yang Maranatha Serat Rupa aja hanya OJS. Kalau dulu saya ngirim email ke Christine ini tolong, oh ya terima kasih Pak, itu langsung back. Sekarang nggak boleh, harus lewat OJS. Ya. Ini dulu. Karena nanti begitu jurnal itu diakreditasi, yang diperiksa bukan editornya, tapi OJS-nya yang diperiksa. Bener nggak prosesnya? Gitu. Nah, ada juga beberapa di WA aja lah, jangan. Ya, nanti tidak terdeteksi gitu. Nah, Open Journal System itu perlu. Nah, Open Access Journal perlu diketahui untuk diseminasi hasil penelitian yang terbuka. Kalau jujur-jujuran, kalau saya sebagai orang awam jujur-jujuran, kalau misalnya dibuat di Scopus, berapa orang yang baca? Kalau dimuat di koran pikiran rakyat, berapa ratus orang yang baca? Kalau dimuat di Kompasiana, berapa ribu orang yang baca? Nah, itu kurang lebih open access itu idenya seperti itu ya. Udah kita milih open access aja lah, supaya jurnal kita itu bisa dibaca banyak orang. Karena apa? Untuk membaca Scopus itu harus berlangganan dan berlangganannya bayar. Itu nggak enaknya kan di situ kan? Orang kita tuh ilmu kita itu harus diketahui kalau bisa seluruh dunia. Nah. Ini 10.1 belum. 10.1 ada jurnal tertentu yang mensyaratkan citasi dari arsipnya. Gampang kan ya, buka arsipnya yang kira-kira sama dengan topik kita. Ya. Oh kalimat ini mungkin di kesimpulan atau mungkin di riset. Ambil aja satu kalimat, masukin di situ, kasih citasinya, nanti nomor di bibliografi. Nanti kan editornya, oh dia mensitasi jurnal kita, oke terima aja. Ada jurnal-jurnal yang mensyaratkan bahwa harus menggunakan citasi dari jurnal yang dituju itu. Nah itu kurang lebih ya. Nah silakan sekarang yang akhir yang sebelah. Aduh, lumayan ya. Nah ini yang saya kuningi lagi ya. Jadi sebelah satunya ada dua gitu. Sebenarnya satu 11-2 gitu ya. Atau salah satu 11-2, 11-3, 11-4 sebenarnya gitu ya, karena ini ada 4 itu udah asal memeriksa jurnal jadi tahu aja ada yang double gitu ya. Nah, kode etik universal para ilmuwan, integritas dan tanggung jawab mempertegas bab 9 dan bab 10. Yang kemudian selanjutnya pedoman untuk penulis atau author guideline perlu diikuti, mempertegas bab 10. 11 3 ya seharusnya ya. Surat pengantar atau cover letter perlu diketahui jurnal ini gini. Dengan ini saya mau bersaksi gitu ya, atau saya bertanggung jawab gitu. Apabila jurnal ini palsu, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, setiap jurnal selalu mempersyaratkan ini perlu diketahui bentuknya seperti apa. Ya, kalau kita perlu tahu, tiap jurnal itu beda-beda. Cover letternya beda-beda. Tidak bisa cover letter yang jurnal yang satu kita pakai di jurnal yang lain. Barangkali aja beda, gitu. Jadi kita perlu download juga dari yang itu. Nah, penulisan artikel yang baik perlu diingat karena mempertegas bab 1. Nah, ini mungkin bab 11 ini mungkin apa namanya, gongnya ya, kalau dalam gamelan Jawa itu ting tung ting tung ting tung 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 plak 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 duntak gong gitu, ini gongnya gitu ya. Nah, saya nggak berani komen ya, nanti saya dimarahin ya, sama profesor gitu ya. Nah, untuk gongnya ini perlu diedit lagi supaya jadi gong. Jadi merangkum dari bab 1 sampai bab 10. Nah, seolah mengingatkan lagi, gitu. Jadi menulis jurnal itu harus begini. Ini begini. Ya, dia begini. Oke, selamat menulis jurnal. Semoga cepat jadi profesor. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu masukan saya untuk bab 11. Kurang lebih itu. Dan selanjutnya ada next. Nah, resumenya adalah secara umum buku ini sangat. Tadi ngobrol sama Bu Christine, pengen lah buku ini. Silakan Bu, beli Bu. Nanti kita tulis bareng-bareng. Fokus Bu ya. Nah, karena ilmu kita sama gitu ya. Sangat bermanfaat, terutama ditujukan untuk target audiens, yaitu pembaca yang sedang berusaha untuk dapat mempublikasikan materi ini di jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi. Ya. Setiap bab membuat pengetahuan, cara dan aturan yang tidak selalu diketahui oleh target audiens. Contohnya saya. Pak Didit, tahun depan profesor ya, aduh emangnya gampang kalau beli di pasar Balubur nggak mau saya, gitu kan, susah ya. Nah, tapi harus dilalui gitu ya. Nah, sebagai buku yang memuat tips and trick yang cerdas. Nah, ada orang bekerja cerdas, ada orang bekerja keras. Selama ini saya rupanya menulis keras ya. Wah, ada cara cerdas. Oh, pakai ini aja, pakai software aja, pakai itu aja. Jadi buku ini sangat-sangat bermanfaat untuk target audiens, yaitu orang-orang yang memerlukan. Dan mudah-mudahan nanti kayak buku saya dicetak ulang ya Pak ya, di Canisius ya. Itu habis dicetak 4.000 habis, cetak ulang gitu ya. Dan tentu akan banyak target audiens yang memerlukan buku ini. Itu resume saya. Kemudian selanjutnya next. Nah, ini contoh template dari jurnal yang saya tuju. Akhirnya terbit juga. Ini sama sekali tidak menyebutkan. Susunannya abstrak itu apa aja. Susunannya pendahuluan itu apa aja. Nggak disebutkan, langsung aja cerita di situ. Ini gimana sih ini? Gitu kan? Dan hampir rata-rata semua jurnal itu mengeluarkan template macam kayak gini. Dengan adanya buku ini akan tahu, oh harus imperat. Nah, yang I-nya itu isinya apa aja. Gitu ya. M-nya isinya apa aja. Nah, karena jurnal itu keluar gitu. Tidak semua jurnal kayak gini ya, tapi kebanyakan jurnal kayak gini. Ya, jadi kita harus ngarang-ngarang sendiri gitu. Ini kemana ini ya? Dan selanjutnya ini yang saya bilang tadi, teks. Nah, itu ada abstrak. Ya, abstrak itu yang di atasnya itu, saya baca di sini. Problem and research object. Karena kalau tidak ada problemnya, biasanya tulisannya itu tidak ada pegangan. Ini memecahkan problem apa? Karena saya orang desain, jadi desain itu kerjaannya adalah problem solving. Rumah Anda kenapa? Waduh, rumah saya itu dingin. Oh, kalau itu harus begini. Nah, itu problem solving. Saya rasa Bu Dokter juga begitu ya. Semua ahli juga gitu ya, memecahkan masalah. Dan tujuannya apa penelitian ini? Harus ada tujuannya. Kemudian metodenya dijelaskan di situ, kemudian result. Nah, yang terakhir, penelitian ini untungnya apa? Atau apa namanya? Bisa dimanfaatkan untuk apa? Itu penting supaya orang begitu baca abstrak. Karena ada prosedur tertentu yang buatnya abstrak. Nah, dari abstrak itu yang pembacanya, oh saya perlu ini, mau saya disitasi karena ini sesuai dengan kemampuan saya dan saya mau yang benefit itu. Nah, makanya dituliskan di sini abstraknya itu seperti apa. Itu yang contoh-contohnya. Nah, ini ada di atas sana kalau terbaca ya. Kalau terbaca itu ada di situ, enggak ada. Di situ ada book review. Tapi ada syaratnya, bukunya harus baru, harus ini. Tapi paling tidak
Kita tidak harus melakukan penelitian gitu ya. Apalagi ilmu-ilmu yang ngeri-ngeri ya, semacam kayak kedokteran gitu kan, aduh ngeri ya. Waktu saya kecil dulu, diajak pameran kedokteran di Kota Malang gitu ya. Itu apa yang dipamerkan? Mayat, dibedah-bedah gitu ya. Wih, ngeri amat gitu kan. Nah itu kan kita harus melakukan sesuatu yang ngeri untuk bisa menulis ini. Ternyata enggak, book review pun bisa. Nah ini next. Nah ini untuk apa? Mengapa harus jurnal internasional bereputasi? Ini saya nggak ngarang-ngarang ya. Ini dari sumber pedoman operasional PAK 2019 plus suplemennya yang terbaru yang 2023 belum keluar. Ya. Nah di situ jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Jadi bapak ibu yang mau jadi profesor, yang udah jadi profesor udah tenang, ya nggak usah mikirin ini, saya nih mikirin ini nih, gitu ya. Nah itu untuk profesor wajib. Nah untuk yang lektor kepala apa? Jurnal Sinta 2 wajib tuh ada W-nya itu. Ya. Nah kalau misalnya mau naik jadi asisten ahli, mau jurnal internasional berkualitas, bagus, gitu ya. S soalnya di situ. Ya. Nah jadi kalau mau jadi profesor ini syaratnya, ya. Jadi jurnal internasional. Nah, itu jadi buku ini sangat penting gitu ya, untuk para rektor kepala yang mau menjadi profesor ya. Nah, itu syaratnya itu karena wajib di situ ya. Next. Nah, si wajib itu juga ada syaratnya lagi. Nggak bisa pokoknya fokus. Ya, ada di situ ya. Bukan bagian dari disertasi, waduh. Saya nggak bisa nulis penelitian saya disertasi, nggak boleh di situ ternyata ya. Bukan bagian dari disertasi. Ya. Nah, yaitu jurnal pendek dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti, bukan Dikti kan, yang mensyaratkan Scopus tadi yang salah tadi itu ya. Nah, Web of Science, nah dan apa atau Scopus dengan SJR jurnal di atas 0,10. Saya lihat dulu kata tadi berapa? 0,19. Alhamdulillah masih di atas. Ya kan? Walaupun sedikit di atasnya nggak apa-apa, pokoknya di atas gitu ya. Nah, tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinue. Nah, tadi itu ada pengumuman jurnal Scopus ini sudah discontinue. Itu udah capek-capek, udah bayar, udah ini, ternyata discontinue. Kalau orang Jawa bilang bejamu le gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ini jurnal, bukan nakut-nakuti. Next. Nah itu cara tambahan untuk jadi guru besar. Ada di situ ya. Nah mendapatkan hibah penelitian kompetitif. Wah keren tuh ya. Membantu membimbing program doktor. Nah kita apa lagi? Menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor. Sebagai reviewer, sekurang-kurangnya 2 jurnal internasional. Kalau saya belum internasional, baru lokal-lokalan aja, gitu ya. Baru mau nyari nih yang internasional seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tantangan demi tantangan untuk menjadi guru besar. Nah, seperti ini. Ya, salah satunya adalah dengan adanya buku ini paling tidak sudah meringankan kita. Next, habis ya. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tadi sudah ditelik dibedah oleh Pak Adit, betul-betul bab per bab ya, betul-betul bagian per bagian sampai kesalahan dari atau yang perlu diperbaiki lagi untuk penomoran gitu ya. Dan tadi juga ada di penutup begitu ya, kalau ditambahkan untuk epilognya ya, terakhirnya itu supaya belum gitu ya. Nah itu jadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang hendak bertanya lebih lanjut atau kita berdiskusi lebih lanjut atau berkomentar dan sebagainya, dipersilakan. Nanti ada jawaban, saya nggak tahu. Jawabannya berapa ya? Silakan Bapak Ibu. Iya, dipersilakan. Langsung saja ya Pak. Jadi saya belum membaca, jadi saya mungkin bisa miss ya.
Tadi Bapak sebutkan kapasitas sebagai guru, tapi kalau saya pikir editor itu fungsinya bukan lebih baik dibuat semacam epilog yang merangkum. Yang bab 11 tadi dia punya tempatnya sendiri. Saya kurang tahu ya, saya belum sempat melihat tadi. Kalau biasanya kan di dalam buku kalau bunga rampai itu kan ada baiknya kalau di awal itu ada semacam prolog yang mencoba merangkum gitu ya. Lalu yang epilog itu juga bisa memberikan tanggapan. Lalu yang bab 11 itu satu bagian yang berdiri sendiri. Saya belum tahu. Sorry, saya belum membaca dari kemungkinan tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Pak Pendeta Yohanes sebetulnya banyak sekali. Sudah keberapa ya Pak? 18 atas, luar biasa. Baik, silakan Bapak Ibu, mari diundang untuk sama-sama kita berdiskusi. Wah, ini sudah jelas semua Pak, karena sudah ditulis ya, sudah ditulis bab demi bab, bagian demi bagian, tidak yang terlewat ya, betul-betul 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai 11 bab ya Pak ya, 11 bab. Mari Bapak Ibu harus dihitung 1, 2, 3 kita tutup seperti lelang begitu ya. Ya, Angga silakan. Mari. Belum ada. Menanggapi berdasarkan komentar tadi. Ya. Atau mau menanggapi berdasarkan komentar tadi? Boleh, mau menanggapi juga. Atau dari penulis ada yang mau Ya, dari penulis menambahkan? menambahkan. Silakan. Ada mungkin dari penulis yang mau mewakili teman-temannya atau boleh juga beberapa dari penulis. Silakan. Silakan kepada para penulis. Ibu Teresa, ada Ibu Tresnawati, ada Bu Raka, Prof. Susi, Pak Magnes, Pak Anton, Pak Joni, Prof. Susan, Prof. Susi, ini Prof. Susi dan Susan. Dipersilakan Bu Teresa mungkin. Selamat siang dan sore Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih banyak Mbak Didit atas buku yang sudah memberi inspirasi tambah inspirasi Pak, inspirasi untuk membuat buku baru Pak. Terima kasih banyak. Baik. Mungkin saya ingin cerita sedikit tentang latar belakang pembuatan buku ini. Jadi buku ini ide awalnya adalah karena concern akan tuntutan terhadap institusi akademik untuk publikasi yang di jurnal internasional berprestasi. Jadi kami para dosen dituntut untuk menulis, dan itu tidak mudah. Bapak Ibu juga mungkin pernah punya pengalaman ya. Ternyata tidaklah mudah. Kemudian juga concern yang juga sangat besar adalah adanya jurnal atau penerbit yang predatory. Jadi ini terkait dengan reputasi kita sebagai institusi akademik. Kalau sampai ada yang kebeljok di keterangan Sunda itu tidak sengaja masuk ke dalam perangkap jurnal atau penerbit predatory, itu kan berkaitan dengan reputasi kita sebagai akademisi, reputasi institusi, juga tidak diakui oleh dikti untuk kenaikan jagung. Jadi memang itu yang awalnya gitu ya. Ingin kami penulis itu ingin memberikan panduan terutama untuk dosen-dosen muda terkait hal tersebut. Juga ingin mendorong untuk yang belum pernah menulis untuk segera mencoba menulis. Jadi betul menurut tadi ya Pak,
tidak mudah itu. Kami ya orang sibuk semua loh Pak, orang hebat-hebat ini. Rekan-rekan yang terlibat sebagai penulis ini sebagian juga menjabat, punya kesibukan yang luar biasa, tapi kami berhasil juga puji Tuhan kompak menyelesaikan buku ini. Dan puji Tuhan juga Tuhan mengarahkan kami untuk bertemu dengan Bapak Canisius yang membuka kesempatan untuk kami bisa menjadi dekat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih kepada Bapak Canisius. Saya atas nama penulis sangat berterima kasih kepada Perpustakaan Pusat yang mengiringi semua kegiatan bedah ini. Terima kasih atas dukungan dari Satuan Penelitian Mutu, dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Juga kami mempersembahkan buku ini untuk menulis Maranatha, terutama untuk rekan-rekan sesama dosen. Oleh karena itu ketika ada pihak PT Canisius menanyakan kepada kami masih launching buku, harga jual buku ini 88.000. Ini mau ditawarkan dengan harga berapa pada saat launching? Kami menjawab, silahkan dijual dengan harga dari penerbit, yaitu 66.000. Karena kami ingin tetap kembali ke rencana semula bahwa ini adalah persembahan untuk rekan-rekan para dosen muda ya, yang sedang mencoba menulis. Jadi mohon dipraktekkan ya Bapak Ibu, tidak hanya dibaca ya, atau hanya dibeli gitu kemudian ditaruh, gitu, tapi betul-betul dipraktekkan ya. Nanti akan begitu banyak artikel yang akan muncul nanti ya, yang sungguh akan menjadi dekat kepada orang dan diakui oleh dunia akademisi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Saya atas nama penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Luar biasa persembahan dari rekan-rekan yang mengasihi rekan-rekan lainnya. Ya, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi kebangkitan buat Maranatha lebih melaju lagi. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Yudit Pujiatmoko Suwardiko yang telah meneliti membedah buku ini dengan luar biasa. Kita berikan aplaus untuk dia. Kami serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Yudit Pujiatmoko Suwardiko MSN atas pemaparannya terkait buku Cerdas Menulis Artikel untuk jurnal internasional bereputasi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Parlindawati Sperman, SHMU MKN selaku moderator. Baik Bapak Ibu hadirin, akan ada link presensi kehadiran yang harus diisi. Berikut adalah link dan QR-nya.
Baik, sudah selesai Bapak Ibu? Oke. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi foto. Kami mengundang Ibu Olga beserta para penulis, lalu ada perwakilan dari PT Kanisius dan para narasumber serta moderator untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Ya, di depan sini aja. Boleh bergeser ke kanan sedikit? Ya. Mau ada yang di atas boleh, kalau gitu agak lebih rapat. Mohon maaf yang di bagian belakang boleh bergeser ke kanan sedikit. Bergeser ke kanan, merapat ke... Nah, baik. Baik. Baik, semuanya mungkin boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk para penulis yang atas karyanya sudah menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi. Sekali lagi, mengangkat kamera dari sini. Baik, terima kasih banyak. Foto semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan foto bersama dengan seluruh peserta. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk foto bersamanya kita akan gunakan area tengah. Silakan merapat ke bagian tengah ya. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang MMPH. Kepada Bapak Pendeta Yohanes kami persilakan. Ya, selamat sore Bapak. Kok sudah lari semuanya? Yuk kita tahan sebentar ya. Boleh kita berdoa sebentar ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan saya mengakhiri dengan doa. Kita bersyukur bahwa kita sudah membahas satu topik yang menarik ya, cerdas dalam jurnal internasional bereputasi. Kita akan merendahkan diri kita supaya kita juga terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi peneliti yang boleh menuangkannya dalam jurnal. Mari kita datang kepada Tuhan. Allah yang mengasihi kami di dalam Kristus. Engkau telah menggerakkan setiap umat, setiap pribadi dalam terang Roh Kudus untuk mengungkapkan kebenaran. Dan kebenaran mempunyai dimensi yang multifaset, yang terangkum di dalam seluruh elemen di dalam setiap bidang kehidupan. Karena itu kami boleh menemukan Allah di dalam setiap bidang ilmu yang kami geluti.
Engkau bukan hanya ditemui ketika kami berdoa, tapi juga Engkau kami temui di dalam penelitian. Oleh karena itu bagian iman senantiasa terintegrasi dengan ilmu pengetahuan. Ya, karena kami sebagai para akademisi melihat bahwa apa yang kami kerjakan adalah bidang yang suci. Karena itu Bapak berkati setiap kami, khususnya para penulis yang sudah menulis satu bagian yang sangat bermanfaat tentang penulisan jurnal bereputasi. Ya, karena tulisan yang menjadi buku ini dapat dipakai oleh Tuhan melalui penerbit Canisius. Buah pemikiran yang boleh menggerakkan setiap kami, bahkan bangsa kami, masyarakat kami, menghasilkan peneliti-peneliti yang boleh menuliskannya dengan cara yang apik di bidang masing-masing melalui jurnal bereputasi. Berkati Pak Didit yang sudah mengulas, membedah, dan itu juga sangat bermanfaat bagi kami agar kami senantiasa mampu berpikir secara tajam, secara kritis, tapi juga teliti. Berikan kepada kami kemampuan untuk menjalin dan menyusun suatu kata kalimat dengan teliti. Bapak berkati pula Canisius sebagai penerbit yang Tuhan pakai di Indonesia, dan juga berkati Ibu Lindawati Pansewu yang sudah menjadi moderator, untuk berkati beliau juga di dalam tugas pelayanannya. Kami serahkan Bapak buka Maranatha dan setiap kami di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Pendeta ini untuk doanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kegiatan ini dan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya Anissa pamit undur diri. Selamat sore dan salam sejahtera.